Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali saya Nina Nugroho bersama Anda di program Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Jumat jam 16.30 sampai dengan 17.30 nanti. Nah, di hari Jumat sore ini kita sudah memasuki episode ke-116, di mana nanti kita akan ngobrol tentang satu hal yang pastinya keren banget. Ngobrol apa sih? Nanti akan saya kasih tahu kemudian. Nah, sebelumnya nih saya mau kasih tahu para NN profesional semua bahwa di sore hari ini saya pakai busana dari Nina Nugroho Store. Ini busana yang luar biasa menurut saya ya. Bukan karena saya yang desain, tapi memang di Nina Nugroho Store itu setiap busananya adalah busana kerja yang menggunakan pendekatan desain psychological fashion, di mana saya sangat berusaha sekali agar supaya para NN profesional semua merasa apa pada saat menggunakan busana Nina Nugroho Store ini. Merasa apanya itu ya, yang pertama merasa percaya diri, kemudian dilanjutkan dengan rasa berdaya, seperti gerakan yang sedang kita sama-sama gerakan bersama, kampanyekan bersama, yaitu gerakan Aku Berdaya. Jadi memang pendekatan desainnya itu gimana sih supaya para perempuan berdaya, wanita berdaya yang sekarang ini kita sedang sama-sama kampanyekan bisa punya percaya diri dan punya rasa agar supaya bisa terlejitkan keberdayaannya. Baiklah, nah sore hari ini kita akan ngobrol tentang titik kunci melejitnya keberdayaan IKM. Nah, bersama dengan Ibu Insinyur Gati Wibawaningsih MA, nanti kita akan undang beliaunya. Tapi sebelum saya undang beliaunya, izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran nih tentang sosok luar biasa yang nanti menemani saya ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Baiklah, Ibu Gati Wibawaningsih MA, aktivitasnya saat ini adalah pejabat fungsional analis kebijakan, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Nah, keren sekali kan? Kemudian pendidikannya beliau S1 Kimia Institut Teknologi Tekstil di Bandung, kemudian S2 Ekonomi Vanderbilt University di Amerika Serikat. Untuk pendidikan dinasnya nih, beliau pendidikan dan pelatihan PIM tingkat 2 tahun 2011. Lalu program pendidikan reguler Angkatan 53 Lemhanas tahun 2015. Penghargaannya juga luar biasa sekali. Beliau pernah mendapat anugerah Satya Lancana Karya Satya 10 tahun oleh Presiden Republik Indonesia tahun 2001. Kemudian Satya Lancana Karya Satya 20 tahun oleh Kementerian Sekretariat Negara tahun 2015 dan Satya Lancana Karya Satya ke-30 tahun oleh Kementerian Sekretariat Negara tahun 2017. Nah, keren sekali bukan? Nah, saya ingin mengingatkan nih kepada para NN profesional semua, silakan bertanya seputar temanya sore hari ini adalah titik kunci melejitnya keberdayaan IKM. Nah, saya izin untuk ngepin dulu ya temanya sore hari ini supaya nanti tidak bertanya-tanya lagi kira-kira hari ini lagi ngebahas apa sih Mbak Nina dengan Ibu Gati. Bentar ya, titik kunci melejitnya keberdayaan IKM. Nah, silakan para NN profesional semua yang mau bertanya seputar temanya sore hari ini adalah titik kunci melejitnya keberdayaan IKM. Sudah saya pin di kolom komentar. Baik, terima kasih ya kepada para NN profesional semua yang sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Walaupun hujan, walaupun mendung, tapi tidak menyurutkan semangat para NN profesional semua untuk terus belajar agar supaya kita sama-sama menjadi wanita yang berdaya. Oke, apalagi nih yang punya industri kecil dan menengah. Sebagai pelaku industri kecil dan menengah, pastinya harus dengerin ya obrolan saya sore hari ini dengan Ibu Insinyur Gati Wibawaningsih MA tentang titik kunci melejitnya keberdayaan IKM. Oke, tidak berlama-lama lagi, saya akan mengundang beliaunya untuk sama-sama hadir bersama kita.
Iya, beliaunya belum join nih. Saya mau tanya-tanya dulu deh kabar-kabar para ANN profesional semua. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sekarang kondisinya hampir kembali seperti 2 tahun lalu di mana apa COVID-19 mulai tinggi lagi nih. Terakhir berapa ya? Udah 8.000 Omikron nih. Mudah-mudahan obrolan kita minggu lalu ngobrolin tentang vaksinasi dan Omikron bisa menjadi dasar informasi pada para NN profesional semua untuk mengetahui tentang gimana sih cara penyebarannya Omikron, kemudian gimana sih cara mengatasinya, dan bagaimana sih efikasinya vaksin terhadap virus Omikron ini. Kita udah bahas minggu kemarin ya, silakan dilihat lagi di video Instagramnya Nina Nugroho Store. Baiklah, mohon dibantu untuk diinformasikan pada beliaunya, tim Nina Nugroho Store. Sore hari ini nih kita sedang ada kegiatan pemotretan juga para non profesional semua. Jadi saya dikasih sebuah ruangan di studio. Kita sekarang lagi ada di Wisma MRA di Jalan TB Simatupang yang sebelahnya Citos nih. Seru ya. Silakan kalau yang mau mulai bertanya-tanya, ada yang mau tanya tentang baju saya juga boleh. Ini baju saya pakai baju shirt ya dari Nina Nugroho Store. Tuh ada kancing bagian depannya. Ini bisa dibuka ya Mbak. Ini bisa dibuka, kemudian bisa kayak pakai blazer. Ini kita 2-in-1 shirt. Saya izin buka ya tuh, ya kan. Kemudian juga ada piping di sini nih. Tuh untuk menegaskan kewibawaan fungsinya. Ini juga ada shirt bagian dalamnya yang terdapat kancing untuk busui friendly. Lalu ini ada double manset yang memudahkan untuk berwudu. Ada bros juga dari Nina Nugroho Store. Bagian bawahnya saya pakai celana nih, pipe pants dari pasangannya busana ini. Jadi kalau di Nina Nugroho Store nggak usah bingung-bingung cari padanan busana, karena kita sudah memberikan pilihan busananya dalam satu set look yang bisa didapatkan langsung melalui Instagramnya Nina Nugroho Store, @ninanugrohostore yang tempat saya live sore hari ini, atau melalui websitenya Nina Nugroho, www.ninanugroho.com. Silakan ya, seru banget deh kita ngobrol-ngobrol sore hari ini nanti tentang titik kunci melejitnya keberdayaan IKM. Kira-kira ada yang punya industri kecil di rumah, silakan yang mau share atau yang mau curhat bersama Ibu Gati nih sore hari ini. Nah ini, ada yang request to join, nanti akan silakan kalau misalnya ada pertanyaan ya Mbak, klik di kolom komentar. Saya coba search ya beliaunya ya. Ibu Gati. Baik. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Nina, apa kabar? Alhamdulillah. Aduh seneng banget sore hari ini Saya ketemu juga lewat pakai baju virtual ini lagi loh. nih Bu. Pakai baju Nina ya? Nina Nugroho Store juga. Oh, yeay. Keren. Keren nih bajunya nih. Pas nggak Bu bajunya Bu? Pas banget, Waduh. oke banget. Benar-benar menambah percaya diri untuk bekerja apalagi. Terima kasih Bu. Bu, sebelum mulai boleh dong Bu Nina tanya nih Bu, kalau kan kita kan lagi mengusung gerakan Aku Berdaya dengan tujuan mau melejitkan keberdayaan perempuan di Indonesia nih dalam jangka waktu 1 tahun. Kita nggak tanggung-tanggung Bu, 1 juta orang yang kita targetkan untuk terlejitkan keberdayaannya. Nah, menurut Ibu keberdayaan perempuan itu apa sih Bu, sebelum ngobrol-ngobrol tentang titik kunci melejitnya keberdayaan IKM nih Bu? Keberdayaan perempuan tuh ya kita tuh sebenarnya
dari hulu ke hilir lah kalau dari segi industrinya ya. Bangun tidur kita sudah harus berdaya, ya kan? Kita bangun paling pagi, sediakan makanan, sarapan, kemudian kalau masih punya anak sekolah, siapkan mereka untuk sekolah, antar mereka sekolah kadang-kadang ada juga kan, temenin mereka sekolah, pokoknya mendampingi anak, mendampingi suami. Selain itu juga kita masih diberikan kemampuan untuk sebagian besar perempuan Indonesia khususnya, karena memang emansipasi itu Mbak Nina memang paling ada tuh di Indonesia. Jadi kita diberikan kesempatan berusaha baik di sektor real maupun non real. Ada yang usaha sendiri sambil jadi ibu rumah tangga juga usaha, itu kan pemberdayaan perempuan. Nah itu sebenarnya kita berdaya itu di semua sektor. Kebetulan kami dari industri ya banyak sekali pelaku industri kecil dan menengah. Kebetulan waktu itu saya jadi dirjennya. Sebagian besar itu pelakunya adalah perempuan. Wah, keren-keren. Berapa persennya itu Bu perempuan dibanding pria? Ya memang sih nggak lebih banyak, tapi nggak menyangka. Karena kan kita kalau kita pikir yang berusaha, yang melakukan industri, yang memproduksi suatu produk itu kebanyakan laki-laki. Tetapi ternyata kaum perempuan itu juga bisa menyamai. 53% memang masih pria, tetapi 47% itu adalah perempuan. Nah, itu kan cukup hebat ya Mbak ya. Gitu loh. Jadi kita berbahagia deh jadi perempuan di Indonesia karena emansipasinya itu benar-benar bisa kita peroleh. Kalau di luar negeri, even di Amerika, itu sebenarnya dari sektor gaji aja, laki-laki itu jauh lebih tinggi dari perempuan. Fasilitas yang diterima jauh lebih banyak daripada perempuan. Tapi kalau di Indonesia, kayaknya nggak terlalu mencolok ya perbedaannya. Luar biasa ya Bu ya. Ibu, Nina belum nanya, Ibu sehat? Main langsung nanya keberdayaan aja ya Bu. Gak apa-apa. Saking semangatnya. Alhamdulillah saya sehat. Mbak Nina juga saya lihat seger banget dari hari ke hari, makin seger, makin aktif. Jadi sebenarnya kita tuh perempuan-perempuan Indonesia tuh bersyukur punya Mbak Nina nih yang menggerakkan. Dan selain itu juga memproduksi ya produk untuk kita semua yang jadi pekerja nih, yang jadi pegawai. Iya, supaya nggak susah-susah Bu cari baju kerja ya Bu, supaya nggak padu padan sendiri. Betul. Apalagi promosinya lewat online. Jadi kita ya perempuan-perempuan yang sibuk nih bisa ada waktu bisa lihat di YouTube lagi gitu loh, atau di story-nya Nina Store. Nah kalau boleh nih usul supaya lebih percaya diri lagi, banyakin dong pakai tenun Indonesia gitu loh. Soalnya kita semua tahu ya negara tetangga kita itu mengajukan tenun kan sebagai warisan budaya tak bendanya mereka. Sedangkan kita semua tahu bahwa tenun itu paling banyak di Indonesia deh. Dari timur sampai barat itu tenun kita itu banyak sekali gitu loh. Kalau di negara tetangga yaitu Malaysia, itu ya mereka yang ngambilnya ya cuma dari Kalimantan kan, mereka bagian dari Kalimantan. Ternyata yang diajukan itu seperti itu. Sedangkan kalau yang kita miliki, Sumatera Utara punya, Sumatera Barat, Sumatera Selatan punya, Jawa ada tenun, Bali ada tenun, Kalimantan, Sulawesi, Irian, NTB, NTT punya tenun. Itu. Jadi kita kan banyak sekali. Jadi kalau boleh nih usul nih Mbak Nina. Siap Ibu, siap. Tenun Indonesia. Ya, gitu. Siap. Alhamdulillah nih Bu, kita sudah mulai launching batik, sudah 2 kali launching nih Bu. Nanti setelah itu insya Allah
ke tenun. Sebelum-sebelumnya kita juga ada Bu koleksi yang motif tenun gitu, tapi memang belum sustain. Nah, mudah-mudahan nih, mohon supportnya ya Bu. Iya, siap. Ibu izin mulai bertanya nih Bu tentang tema kita sore hari ini, titik kunci melejitnya keberdayaan IKM. Sebenarnya seberapa besar sih Bu peran IKM dalam perekonomian nasional, terutama setelah pandemik yang sempat meruntuhkan perekonomian dunia termasuk di Indonesia nih Bu? Ya, jadi memang pandemi itu kemarin sungguh-sungguh apa namanya membuat kita semua sebenarnya susah. Tapi tidak hanya industri kecil, industri besar juga. Tidak hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia. Nah, yang paling terpukul ini memang kalau di industri kecil dan menengah itu adalah sektor kerajinan. Karena masa pandemi itu yang dibeli adalah barang-barang yang primer. Barang-barang sekunder itu tidak dikonsumsi. Orang jarang beli baju. Yang dilihat adalah makanan. Produk-produk kesehatan. Oleh karena itu memang sektor fashion, Mbak Nina juga ngalamin kali ya, dan juga teman-teman yang lain yang bergerak dalam fashion, itu sangat terpukul. Tetapi dengan inovasi, dengan kreativitas, ternyata mungkin nggak terpukul-terpukul banget ya Mbak Nina ya. Gitu. Karena memang langsung kan bergerak terus kan gitu loh. Pak Jokowi juga membuat membuka pasar dengan melakukan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Nah, pemasaran secara online itu kan digencarkan. Nah, itu kita sebenarnya sangat bersyukur punya presiden seperti Pak Jokowi karena beliau itu benar-benar kreatif ya buka pasar, karena itu sangat membantu. Dan tidak selesai sampai situ Mbak Nina dan juga para peserta, profesional, tetapi didorong yang namanya pasar APBN, pasar APBD itu dibuka secara online. Itu melalui marketplace. Jadi didoronglah pasar APBN dan APBD untuk disuplai oleh masyarakat yang lebih banyak lagi. Jadi sangat bagus sekali kemarin Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Itu juga mengharuskan produk-produk atau penggunaan produk dalam negeri. Sehingga kalau kita lihat memang sampai saat ini aja ya, pasar masyarakat luas itu kan masih belum terbuka lebar ya Mbak Nina ya. Yang terbuka adalah pasar atau sumber pembelanjaan dari APBN dan juga APBD. Nah, kalau boleh nih teman-teman sekalian itu koordinasi sama pemerintah daerah untuk memamerkan produknya, supaya produknya itu bisa masuk di dalam daftar belanja APBD maupun APBN. Itu Mbak Nina. Menarik ya Bu, ini koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memamerkan produknya supaya produknya masuk ke daftar belanja ya Bu ya. Masuk ke daftar belanja APBN atau APBD. Wow. Oke, karena ini benar-benar titik kunci ya Bu ya, agar supaya perekonomian Indonesia segera pulih melalui gerakan bersama, apalagi gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia ini emang luar biasa sekali. Baik Ibu, Bu, berkaitan dengan besarnya peran IKM dalam perekonomian nasional, bagaimana nih Bu pemerintah meningkatkan keberdayaan IKM ini? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan kalau dari sudut pandang pemerintahnya tadi ada gerakan nasional, kemudian juga bergerak bersama untuk membuka pasar APBD dan APBN. Kemudian untuk pendampingan IKM-nya ini bagaimana nih Bu untuk peran pemerintah meningkatkan keberdayaan IKM ini Bu?
Jadi kalau saya boleh presentasikan di sini, fasilitas yang dimiliki oleh atau dapat diberikan oleh pemerintah itu sebenarnya untuk para IKM itu cuma 3 kata kuncinya. Satu adalah promosi melalui pameran, baik online maupun offline, karena ini paling penting sebenarnya pasar ini. Orang Indonesia seperti model-model Mbak Nina ini apa juga bisa dibikin. Tapi kalau pasarnya nggak ada, itu kan problem. Jadi pasar, pemerintah fasilitasi pasar. Kemudian bagaimana para pelaku industri ini bisa mensuplai kebutuhan pasar dengan hasil produksi yang baik. Hasil produksi yang baik itu harus apa? Satu, bahan baku mudah diperoleh. SDM-nya terampil. Itu yang diberikan adalah melalui pelatihan. Bahan baku material center. Kami dari Kementerian Perindustrian, zaman saya dari Dirjen, saya sudah merintis adanya material center. Untuk fashion, ini memang tidak mudah Mbak Nina. Karena kalau kita lihat variabel untuk membuat fashion, kainnya aja udah berapa macam nih, berapa warna. Belum kancing, belum resleting, benang jahit, ya kan? Nah, jadi macam-macam. Untuk material center fashion itu tidak mudah. Yang kami sudah sukses itu adalah material center untuk komoditi logam. Karena kan nggak banyak variasi daripada bahan bakunya. Materialnya. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas produksi, apa yang Mbak Nina lakukan? Teknologi kan? Ya. Ya ini, seperti yang kita lakukan saat ini, teknologi kita gunakan untuk meluaskan pasar. Teknologi kita gunakan untuk meningkatkan jumlah produk, meningkatkan produktivitas. Itu yang diberikan oleh pemerintah. Jadi pasar, pelatihan atau pendampingan, dan bantuan mesin dan peralatan. Nah ini saya mau informasikan di sini. Buat mereka yang punya industri, mau ganti mesinnya, mau beli mesin baru, perindustrian punya program yang namanya restrukturisasi. Beli mesin di masa pandemi ini peraturannya belum dirubah. Waktu itu saya masa pandemi saya naikin. Potongannya dari 30% menjadi 40%. Apa maksudnya? Mbak Nina atau teman-teman beli mesin harganya 100 juta. 40% pemerintah bayar. Nah, yang 60% silahkan. Mau modal sendiri, mau ngajuin ke bank, silahkan. Nah, kami nggak selesai di situ. Koordinasi sama bank pemerintah untuk penyaluran daripada KUR, kredit usaha rakyat. 60% ini bisa diambil dari situ. Sehingga KUR itu benar-benar produktif. Itu. Nah, mesinnya harus baru, harus dipakai sendiri, tidak boleh dipindah tangankan selama 2 tahun. Kalau misalnya ambil kredit, 80% dari kreditnya harus sudah lunas. Beli mesin dulu sendiri, nanti baru ajukan reimbursement. Nah, di waktu pengajuan itu nanti ada pihak ketiga untuk melihat benar nggak nih dibutuhkan oleh diri yang bersangkutan. Benar nggak mesinnya baru? Itu. Benar nggak industrinya sustain? Itu. Yang menjadi yang perlu diperhatikan. Jadi beli dulu sendiri, bayar 100%, nanti baru dipotong. 40% pemerintah bayar. Itu, Mbak Nina. Udah pernah dengar belum program ini? Luar biasa sekali. Baru dengar Bu, Nina Bu. Sayang. Restrukturisasi ya. Iya. Jadi nanti bisa beli terlebih dahulu, kita bayar 100%, kemudian sistem reimbursement ke gimana tuh Bu ininya? Prosedurnya mungkin nih bagi para IKM yang mendengarkan di rumah. Jadi gini, sebenarnya untuk tahu gambarannya itu ada di YouTube. Buka YouTube restrukturisasi IKM.
Nah, nanti Baik. kalau mau tahu mengenai detailnya lagi, itu bisa DM di Instagramnya Ditjen Ikma gitu. Ditjen Hikmah ya Bu. Bisa juga nanti tanya sama saya melalui Ibu Nina juga boleh. Nanti saya kasih tahu Baik, bagaimananya. baik. Atau buka websitenya Kemenperin, IKM Kemenperin, nanti bisa chatting di situ. Baik, ya. Nah, sebenarnya peluang yang diberikan oleh pemerintah untuk para IKM ini banyak sekali, besar sekali. Ada 3 hal kunci tadi ya Bu ya, ada promosi, kemudian juga ada pelatihan dan pendampingan, kemudian juga bagaimana caranya meningkatkan kapasitas produksi melalui teknologi. Itu semua sudah dilakukan oleh pemerintah, plus tadi restrukturisasi program yang luar biasa sekali juga dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi masyarakat nih, supaya walaupun di masa pandemik ini masyarakat bisa tetap melakukan sesuatu, bisa terus berdaya gitu, bisa sama-sama membantu perekonomian keluarga sehingga nantinya membantu perekonomian bangsa juga ya Bu pada akhirnya. Luar biasa. Bu, izin memboldline tadi Bu apa yang tadi sudah disampaikan. Nah, teman-teman untuk yang mau tahu tentang program restrukturisasi silakan bisa lihat di YouTube-nya, di YouTube ya Bu ya, diketik restrukturisasi IKM, nanti bisa ketemu, monggo silakan, lalu atau bisa di DM melalui Ditjen Ikma atau ke websitenya Kemenperin. Seperti itu ya Bu ya, nanti akan dijelaskan secara lebih komprehensif. Iya. Ibu, apa saja sih program yang telah dilakukan selama ini? Tadi yang Ibu sudah sampaikan atau mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Bu? Kalau program apa saja, kita banyak ya. Tapi yang selama saya jadi dirjen, itu kita punya program yang namanya IFCA. Itu singkatan daripada Indonesia Fashion Craft Award. Jadi kami itu memberikan award kepada pelaku-pelaku atau produsen daripada fashion dan juga craft. Kemudian tidak selesai di situ saja, tapi kami berikan coaching juga supaya produknya menjadi lebih bagus lagi. Kemudian zaman saya itu yang paling terkenal itu, yang paling saya senang adalah kita launching program e-Smart IKM. Jadi sebenarnya kami itu membuka wawasan daripada pelaku IKM itu supaya mereka melek digital. Itu tahun 2017 saya bikin. Itu adalah dalam rangka mempersiapkan launching 4.0. Revolusi Industri 4.0 oleh Pak Jokowi. Itu kan launchingnya tahun 2018. Nah, saya melihat di tahun 2017 pertengahan, saya melihat bahwa 4.0 itu bukan milik industri besar. Tetapi 4.0 itu juga bisa dimiliki oleh atau dimanfaatkan oleh industri kecil dan menengah. Melalui apa? Melalui gadget yang dimiliki. Gitu loh. Kita bisa jualan secara online. Dan kita bisa membuat aplikasi banyak sekali yang bisa dipergunakan oleh para IKM. Tentu saja problemnya adalah satu, jaringan internet. Nah, ini saya sudah tulis surat ke Kementerian Kominfo untuk sentra-sentra IKM yang produktivitasnya tinggi difasilitasi jaringan internetnya lebih bagus. Yang kedua tentu saja gadgetnya. Nggak semua pelaku IKM itu mempunyai gadget yang secanggih yang dimiliki oleh Mbak Nina. Gitu. Nah, itu problemnya. Nah, jadi tetap kita harus berikan fasilitas kepada para IKM. Nah, tahun 2018 itu 2017 saya launching programnya namanya e-Smart IKM. Kenapa? Karena saya melihat bahwa kalau jualan secara online ini si produsen satu rantainya lebih singkat.
produsen bisa bertemu langsung dengan customer. Semua komplain itu akan diterima oleh produsen, bukan reseller. Sehingga produsen itu bisa lebih cepat lagi untuk memperbaiki hasil produksinya. Sebenarnya dari jualan online itu kita bisa tahu apa sih produk yang disukai oleh pasar, apa sih demand daripada pasar dengan lebih cepat lagi. Karena apa? Karena kita punya sumber data. Itu sebenarnya. Jadi pengelolaan data itu benar-benar bisa kita gunakan untuk kita merencanakan produksi yang akan datang. Kemudian kekurangan-kekurangan daripada hasil produksi kita itu bisa lebih cepat diketahui melalui komplain yang diberikan oleh si pelanggan. Itu sebenarnya. Nah, ternyata cukup sukses dan ini oleh yang lain-lain. Banyak kementerian memfasilitasi karena perindustrian nggak mungkin bisa sendirian, nggak bisa. Harus dibantu oleh kementerian dan lembaga yang lain juga. Jadi tidak hanya pemerintah, tetapi sektor swasta kan sekarang juga memberikan pelatihan untuk ngajarin jualan secara digital. Kemudian kami punya yang namanya Bali Creative Industry Center, ini ada di Bali. Ini programnya adalah untuk inkubator, penciptaan inkubator bisnis. Kemudian saya bikin juga Mbak Nina pameran Emotion, Indonesia Industrial Muslim Exhibition. Itu. Nah, yang kami berikan atau lakukan di pameran ini adalah ini sebenarnya memperkenalkan pameran secara online karena kan waktu itu kan pandemi kan, nggak mungkin pameran secara offline kan. Nah, memang agak susah kalau misalnya produknya adalah fashion. Nah, semua yang dipamerkan di sini adalah intinya satu, halal. Itu. Nah, kalau di Indonesia kan sekarang halal itu masih untuk produk makanan ya. Jadi semua makanan yang dijual di pameran ini sebenarnya adalah sudah pasti halal. Memang tidak terlalu terdengar gegap-gempita pameran ini. Mungkin Mbak Nina juga nggak dengar kali, jangan-jangan. Karena memang saat itu masa pandemi yang mana kita mau mempromosikan juga nggak bisa leluasa. Kenapa? Karena anggarannya terpotong untuk refocusing. Kami menyadari bahwa kesehatan itu nomor satu. Jadi anggaran dipotong ya apa boleh buat gitu. Tapi tetap kami lakukan pameran Emotion ini. Nah kemudian untuk produk craft udah, fashion ada, makanan. Makanan kami punya program IFI, Indonesia Food Innovation. Tahun pertama itu ini adalah program pertama selama Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah ada. Jadi ini saya melihat yang namanya potensi makanan Indonesia itu kan besar sekali kan. Keripik dari ujung ke ujung Indonesia itu ada keripik. Ada. Tapi kenapa kok yang banyak dikenal potato chips? Nah ini kan harus diangkat semuanya. Dan anak-anak muda itu pada saat pandemi itu mereka kreatif sekali memproduksi makanan. Oleh karena itu saya bikin Indonesia Food Innovation untuk memperlihatkan potensi inovasi daripada para pelaku industri, khususnya anak-anak muda. Karena saya bikin program ini adalah program untuk anak-anak atau mereka yang umurnya maksimum 35 tahun. Saya diprotes. Untung Mbak Nina nggak protes, karena kan nggak jualan makanan kan. Udah lewat juga. Jadi umurnya. Jadi yang paling mengharukan adalah ternyata tahu nggak Mbak Nina pesertanya berapa? 2.400-an. Wow. Pesertanya. Anak muda semua itu ya Bu ya? Anak muda semua, bayangin. Ternyata tuh kita tuh kaya sekali akan inovasi anak-anak muda ini. Kita sortir, kita kurasi sampai dengan 40. Kemudian kita kurasi lagi sampai 20. Nah, 20 inilah yang kita didik mereka supaya bahan baku yang mereka gunakan bagus.
prosesnya bagus, benar-benar manajemen produksinya bagus, manajemen keuangannya bagus, supaya mereka benar-benar bisa tumbuh. Kenapa saya pilih 20? Karena dari 20 ini, mereka kalau mereka maju, mereka tuh nggak langsung kok jadi besar. Tidak, mereka placing order ke teman-temannya. Sehingga yang namanya TOT itu secara tidak langsung berjalan. Saya nggak usah bikin program training lagi, tetapi mereka nanti akan mengajarkan kepada subkonnya, ini loh cara bikin produk yang bagus, itu sebenarnya. Jadi training of training itu bisa berjalan tanpa saya keluarkan uang tambahan untuk membiayainya. Itu antara lain program-program yang saya buat selama saya jadi dirjen. Keren banget ya Bu. Ini banyak banget tadi dan profesional semua program-program yang sudah dikeluarkan oleh Kemenperin selama dari 2017 ya Bu ya, untuk mempersiapkan Pak Jokowi di digitalisasi 4.0 nih di 2018. Pas banget Bu, Nina Nugroho 2018 itu flip dari offline ke online Bu, karena memang sudah melalui riset dan segala macamnya membaca peluang kedepannya itu kayaknya nggak bisa di offline terus, kita harus mulai set up untuk online dan alhamdulillah mendapat berkahnya gitu Bu. Padahal dulu masih malu Bu, 2018 ditanya fashion kan industrinya, butiknya di mana? Nggak punya butik, jualan online gitu. Tapi ya syukurlah ya Bu, puji Tuhan nih di tahun 2020 kita bisa lebih siap menjawab tantangan pandemi ini. Alhamdulillah. Iya, dan tadi juga betul sekali yang disampaikan oleh Ibu nih, melalui penjualan online kita bisa melakukan evaluasi lebih cepat terkait produk kita, sehingga produknya kalau udah dievaluasi artinya kan sudah diperbaiki. Nah, bisa lebih sesuai dengan kebutuhan para customer, dan juga banyak program-program yang lain. Yang food itu juga keren banget. Nah, ini sudah sangat menyeluruh nih yang disampaikan oleh Ibu Gati. Sambil nunggu pertanyaan, oh ini nih Bu, sudah ada pertanyaan. Izin saya menyampaikan pertanyaan Bu dari Tresna 2709 nih. Ibu, untuk IKM jenis produk apa yang paling banyak dilakukan oleh IKM perempuan? Oh mungkin IKM perempuan itu banyaknya ada di jenis produk apa gitu mungkin ya Bu ya, pertanyaannya. Silakan Bu. Oke. Pertama memang makanan ya. Makanan. Perempuan banyak bikin makanan. Yang kedua memang fashion. Itu. Dua komoditi yang perempuan itu banyak bergerak di situ. Tapi jangan salah, yang logam juga banyak loh, gitu. Ternyata yang berkecimpung di dalam logam. Logam ini gini loh, komponen otomotif, komponen sepeda, kendaraan roda 3, itu ada juga sih pelakunya yang perempuan. Mulainya ya dia dari pegawai, kemudian lama-lama dia bikin sendiri. Itu ada di Tegal. Itu Mbak. Keren. Baik, jadi semoga terjawab. Tresna 2709, makanan, fashion lalu logam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, izin Ibu Dewi Dendang, Ibu izin bertanya, apakah untuk ikut program restrukturisasi IKM bisa dimanfaatkan bagi yang baru mau memulai usaha, katanya nih Bu. Baru mau memulai usaha. Namanya programnya restrukturisasi. Menstruktur kembali. Jadi untuk yang baru memang agak susah. Karena kan nanti kita harus audit. Bukan audit, maksudnya memverifikasi perusahaannya bener nggak ada, mesinnya buat dia atau bukan itu. Kemudian kan kalau ya memang sih mungkin modalnya banyak ya, jadi sudah bisa beli sendiri. Cuman namanya kan restrukturisasi, menstruktur kembali proses produksinya supaya kapasitas produksinya lebih tinggi lagi. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan untuk pelaku yang baru. Intinya harus industrinya legal.
Apa artinya legal? Punya izin. Karena hanya yang legal itulah yang bisa dapat fasilitas dari pemerintah. Pemerintah. Itu. Jadi tolong semua yang punya usaha itu harus mendaftarkan industrinya. Mau industri, mau bidang jasa, daftarkan. Karena pendaftaran itu sekarang nggak susah. Nomor induk berusaha itu bisa dilakukan secara online. Online. Iya, itu. Iya. Baik. Nah, sebenarnya untuk sosialisasi nomor induk berusaha ini, kebetulan saya Sekjennya Dekranas kan. Nah, kemarin kami baru melakukan tuh sosialisasi. Mungkin nanti kita bisa kerjasama sih, Mbak Nina, untuk Siap. minta adanya sosialisasi buat komunitas fashion misalnya. Silakan nanti Mbak Nina koordinir, nanti kami akan fasilitasi. Karena itu penting banget sih, untuk dapat fasilitas dari pemerintah itu memang harus punya izin, harus legal. Ya. Karena itu salah satu persyaratannya nanti ya Bu ya, untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Baik, iya. Ibu izin bertanya lagi Bu. Tadi terima kasih kepada Mbak Dewi Dendang. Kemudian ada dari Nia Agustina 1308. Ibu bila ingin mendapatkan pendampingan dan pembinaan, Ibu katanya bagaimana caranya nih Bu? Ya, satu jenis komoditinya apa? Nah, kami ada. Kalau mau tahu apa sih fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, itu lihat di Instagramnya Dijen IKMA. Jadi di Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka tuh dibagi 3 direktorat. Industri ngurusin pangan, ngurusin furniture, kemudian barang jadi kayu, mengurusin kosmetik, fashion, craft, kemudian minuman segar, jamu, ada yang ngurusin logam, mesin, elektronika, itu ada. Jadi pada dasarnya kalau di IKM itu yang paling terlihat adalah kerajinan. Sisanya itu produknya yang kami bina adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari rambut palsu, bulu mata palsu sampai alas kaki, itu yang kami bina. Silakan nanti jenis komoditinya apa, jenis produknya apa. Nah, nanti bisa browsing di websitenya Kementerian Perindustrian. Itu ada 3 direktorat industri, nanti lihat nyantolnya kemana. Nah, di situ ada informasinya di website Kementerian Perindustrian. Misalnya produknya adalah minyak atsiri. Nah, itu bisa ke Direktorat Industri yang ngurusin minyak atsiri, nanti ada. Jadi harus tahu. Nah, nanti kontak ke mereka. Perlu apa? Mau pelatihan apa? Nah, bilang di situ. Nah, tentu saja kita kan nggak mungkin dong fasilitasi semua pelatihan yang diinginkan oleh masyarakat luas, kan nggak mungkin. Jadi kami sudah menentukan 1 tahun sebelumnya, seperti program-program 2022 nih. 1 year before, itu sudah kita set up. 2022 mau bikin program apa ya buat fashion, itu sudah kita set up tahun 2021. Itu. Jadi kalau misalnya suatu komunitas, saya percaya di sini banyak komunitas yang hadir, kalau mau mengajukan program, mengusulkan program untuk difasilitasi oleh pemerintah, siapapun itu pemerintahnya, 1 tahun sebelumnya. Sekarang itu mengajukan nggak susah. Dalam artian gini, tahun depan, kan masih tahun depan Bu Gati, gimana ceritanya tahun depan? Sekarang kan ada data. Kita kan sudah bisa melihat dari data. Trennya tahun depan seperti apa nih? Sehingga kita bisa tahu, apa ya kebutuhan pelatihan? Apa ya kebutuhan yang harus saya minta dari pemerintah? Gitu. Tetapi tentu saja tidak perorangan, tetapi satu sentra. Sentra itu apa sih? Sentra itu kumpulan dari minimum 8 atau 10 perajin yang ada di satu tempat. Misalnya ada 8 atau 10 yang buat baju anak
Itu bisa disebut sentra industri pakaian anak. Itu. Nah, pembinaan dari kami itu dilakukan melalui sentra. Kenapa? Lebih mudah, Mbak Nina. Jadi kita Ya. datang ke satu tempat, ke satu sentra, kita udah tahu. Kalau butuh bahan baku, pasti sama. Karena apa? Sentra itu adalah kumpulan dari 8 atau 10 perajin yang mempunyai proses produksi sama, bahan baku sama, hasil produksinya sama. Nah, jadi kalau kita fasilitasi satu sentra tuh lebih mudah. Oleh karena itu, Ya. pembinaan kami melalui sentra. Itu yang perlu diketahui oleh masyarakat luas sebenarnya. Mbak Nina nih kreatif banget nih bikin begini nih. Jadi orang banyak yang tahu gitu loh. Apa namanya pemerintah kasih apa gitu. Kayaknya jangan saya aja deh, dari kementerian-kementerian lain nanti diminta juga Mbak Nina supaya tahu juga kan Siap. program-program dari kementerian yang lain. Nah, Iya, iya. kebetulan kami ini di pemerintah untuk para eselon 1 yang seperti saya ini kami punya perkumpulan. Nah, itu kami menggerakkan visinya sih menggerakkan perempuan Indonesia, baik yang bekerja Wah, di sektor pemerintah maupun sektor real. Itu. Nah, nanti mungkin kita bisa koordinasi Mbak Nina. Mbak Nina mau bikin acara apa nih? Nanti saya kasih tahu kontaknya ke siapa. Supaya yang oh, bicara juga siap. dirjennya atau pembina industrinya atau pembina apa hal yang akan diangkat oleh Mbak Nina. Itu. Baik, baik Bu. Insya Allah kita juga akan ada ini nih Bu, program kolaborasi dengan eh, Paragon gitu, mengawinkan antara fashion, kemudian edukasi, dan masyarakat, ya ujung-ujungnya payungnya di keberdayaan perempuan gitu Bu. Nanti izin ngobrol-ngobrol gitu Bu. Siap, siap. Iya, kemarin udah ngobrol sama Pak Salman dan tim. Baik, Bu, ada pertanyaan lagi nih Bu dari Rijal Muhammad katanya. Ibu Gati kapan bisa ke Garut? Saya pelaku IKM Kria dan fashion jaket. Oh, menyapa-nyapa Garut ini Bu. Iya. Nanti saya ini deh, saya emang udah janji tuh sama beberapa teman-teman di Garut mau ke sana, cuman memang belum sempet aja. Nanti kalau ke sana saya informasiin. Oke, siap tuh. Langsung disambut Mas Rijal Muhammad. Nanti kalau ke Garut Ibu Gati informasikan melalui Instagram gitu ya Bu ya. Jadi silakan Iya, follow Instagramnya Ibu. Mbak Nina boleh juga nih Mm-mm. usul nih saya nih Ya, pakai kulitnya Garut sedikit sebagai aksen di baju kan keren juga tuh. nah Nilai betul. jualnya kan meningkat juga Mbak Nina, ya kan? Iya, iya, iya. Dulu pernah pakai Bu pas fashion show eh Indonesia Modest Fashion Week kalau nggak salah Bu. Hmm. Iya, baik. Siap. Pertanyaan selanjutnya Bu, izin Bu dari Dwi WL underscore. Izin bertanya Ibu Gati, kira-kira industri apa yang diproyeksi tetap stabil selama pandemi dan masa pemulihan pasca pandemi nanti Bu? Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Silakan Bu. Ya, kalau sekarang ya saya lihat ya industri kimia Indonesia itu akan maju. Hmm. Nah, apa namanya? Jadi teman-teman yang bergerak di bidang kosmetik itu apa namanya akan lebih mudah memperoleh bahan baku. Jadi kalau suatu industri perolehan bahan bakunya gampang, itu dia akan maju. Itu. Nah, industri kimia ini bukan hanya untuk kosmetik aja, obat-obatan. Mbak Nina juga fashion pasti butuh kimia, ya kan? Karena kainnya dari kimia juga. Mau bikin warna merah, abu-abu, hijau, kuning, kan pakai kimia, pewarna. Itu. Kemudian untuk mencelup kan pakai zat apa namanya couplingnya untuk mengikat zat warna dengan kainnya. Itu kan pakai kimia. Nah, jadi industri kimia ini di Indonesia saya lihat potensinya itu cukup bagus dan sudah ada apa namanya beberapa investor yang melirik. Oleh karena itu ke depan kayaknya kita doakan aja bersama supaya sekarang kan problemnya gini, pasti Mbak Nina juga ngalamin.
Beli bahan baku mahal kan? Betul, Bu. Apalagi yang import, ya kan? Nah, enakan beli import apa dalam negeri sih? Pasti beli enakan dalam negeri. Kalau misalnya semua bahan baku ada di Indonesia, nggak usah import lagi, harga bisa lebih murah. Itu. Nah, apa namanya, itu sebenarnya yang benar-benar kita harapkan, yang namanya industri bahan baku, untuk semua komoditi itu ada di Indonesia. Sehingga itu akan, daya saing produk kita akan meningkat dengan sendirinya. Itu. Ya, ya. Betul, betul sekali. Aduh, keren ini Ibu. Bu, pertanyaan lagi Bu dari Zaha 432 nih Bu, katanya izin bertanya Bu untuk menumbuhkan bangga terhadap produk Indonesia gimana ya Bu? Karena banyak sekali sebenarnya produk Indonesia yang baik dan bermutu. Cuma mungkin banyak juga gempuran produk-produk dari luar negeri yang bermunculan nih Bu. Banyak banget di e-commerce. Seperti itu Bu pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan bangga terhadap produk Indonesia katanya. Gerakan Ya, bersama ya Bu ini Maya Bu ya. ya. Jadi sebenarnya gerakan nasional yang dicanangkan Pak Presiden, Pak Jokowi itu sudah mulai terasa sekarang. Kopi, coba warung kopi Indonesia itu, kopi kita ya, bukan yang merek-merek luar, itu banyak sekali sekarang. Dan kita lebih prefer loh, anak-anak muda lebih memilih ke warung-warung kopi. Iya. Sekarang yang online, coba lihat aja deh pembelian online kopi lebih banyak kemana. Tanya aja tuh sama yang kopi-kopi luar. Lebih banyak Indonesia loh. Jadi sebenarnya memang harus dari kita sendiri. Nah, kalau bukan kita siapa lagi? Nah, ini memang harus terus menerus digalakkan. Bahwa kita bangga pakai produk kita. Pakai loh, jangan cuma beli. Karena kalau beli disimpan nggak rusak kan? Kalau nggak rusak kita nggak beli lagi. Jadi harus dipakai. Cinta nggak cukup, suka nggak cukup, suka nggak cukup, cinta aja nggak cukup, apalagi suka. Itu nggak cukup banget gitu loh. Harus beli dan pakai supaya aus dan beli lagi. Itu. Nah, memang paling mudah itu pendekatannya adalah melalui promosi kepada anak-anak muda atau milenial. Karena mereka ini kalau misalnya udah suka, itu kan lebih cepat menginformasikan ke temennya. Melalui apa? Gadget. Kayak kalau model saya ini, kalau nggak diajarin sama Mbak Tresna tadi caranya IG Live, juga saya nggak bisa, gitu loh. Jadi hari ini saya belajar bagaimana caranya kita bikin acara seperti ini yang saya rasa lebih menarik ya Mbak Nina ya, kalau dibikin kayak begini ya, daripada webinar kan. Webinar ya Bu. Gitu loh. Ya, ini lebih spesifik dan bisa interaktif. Nah, anak-anak muda tuh lebih cepat. Nah, promosinya tuh lebih cepat. Jadi kalau memang mau mempromosikan ya harus itu. Dan harus kita juga deh. Kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi? Itu bener loh. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu bener. Suka jalan di GBK nggak? Di GBK kan suka tuh, halo-halo. Ya. Kalau bukan kita, siapa lagi tuh? Siapa lagi? Penjaganya kan. Itu bener loh. Sebenarnya bener juga nih orang nih ya. Iya, itu Mbak Nina. Siap. Baik Ibu, aduh nggak terasa udah ngobrol hampir 1 jam ya Bu. Tadi sempat ini ya Bu ya, 1 jam lama banget. Ternyata nggak terasa ngobrol 1 jam. Kan terakhir Ibu, kira-kira pesannya nih? Iya. Pas cek koneksi ya Bu ya. Satu pesan saya. Ya, satu pesan saya. Jangan cepat kalah. Jadi kalau mau jadi pengusaha ya berjuang terus gitu. Kalau pengusaha bangkrut itu udah biasa. Pengusaha yang tumbuh itu jarang. Nah, jadi nggak boleh cepat kalah. Kita harus berjuang terus. Spiritnya itu benar-benar harus tetap dijaga. Jangan lupa berdoa itu. Ya,
Wah, luar biasa Dan sekali. kalau Ya. saat ini, ya, kalau saat ini Mbak Mm-mm. Nina, saya tambahkan satu lagi. Yang cepatlah yang bisa maju. Itu. Jadi Ya. jangan hilangkan kesempatan. Kesempatan itu nggak akan datang dua kali. Kesempatan itu akan hanya datang sekali. Kesempatan yang bagus gimana? Kalau dulu kita mengira-ngira, kalau sekarang enggak, ada data. Ya. Data itulah Betul. dipelajarin gitu. Jadi sekarang merencanakan sesuatu bisa lebih akurat lagi karena kita punya data. Jangan main-main dengan data. Data itu adalah sumber kekayaan utama di dalam berusaha. Itu Mbak Nina. Saya juga nggak Ya. nyangka nih tadi sama Mbak Tresna sejam, lama banget ya sejam ya ngomongnya. Ternyata saya juga nggak nyangka bisa sejam ya gitu loh. Ya. Iya, senang banget ya Bu ya bisa interaksi langsung nih dengan para IKM Indonesia. Bisa apa? Mereka bisa langsung mengajukan pertanyaan ke Ibu, Ibu bisa langsung memberikan jawabannya. Dan tidak sebatas ini aja Bu, nanti setelah selesai live Instagram akan di-save videonya di Instagramnya Nina Nugroho Store sehingga para IKM yang belum sempat nonton dari tadi 1 jam ke belakang bisa nonton kembali supaya informasinya tidak menguap begitu saja. Seperti itu, Bu. Terima kasih banyak Ibu Gati atas waktunya di sore hari ini. Seneng banget obrolannya, banyak banget kasih insight untuk kita para IKM-IKM nih, Bu, supaya bisa lebih bertumbuh dan naik kelas. Amin. Ya, Iya, amin. Mbak Nina, terima amin. kasih juga saya sudah diberikan kesempatan untuk sharing beberapa informasi yang memang dibutuhkan buat mereka yang memerlukan. Saya senang sekali bisa berbagi dan saya doakan supaya khususnya Nina Nugroho Store ini makin maju. Karena kalau Amin. makin maju pasti placing order ke subkonnya sehingga subkonnya juga nanti bisa pada berkembang dan buat para yang hadir di acara ini salam sehat dan sukses selalu. Salam sehat dan sukses selalu untuk Ibu juga. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Aku taklif ya. Sami-sami. G, monggo. Terima kasih Bu. Ya, luar biasa sekali bukan obrolan kita sore hari ini dengan Ibu Gati. Tadi banyak banget dapat insight nih tentang gimana sih IKM Indonesia untuk supaya bisa naik kelas dan bisa lebih berdaya lagi untuk menjalankan industri kecil menengahnya. Baik, tadi pesan beliau jangan cepat kalah. Nah, berjuang terus. Pengusaha yang bangkrut itu banyak, tapi yang bertumbuh itu yang sedikit. Yang cepat lah yang bisa maju, jangan hilangkan kesempatan. Nah, gercep ya, cepet ambil kesempatan, jangan tunda-tunda lagi karena sekarang ini udah zamannya digitalisasi, berpacu dengan waktu, kemudian berpacu juga dengan rekan-rekan IKM kita yang lain sehingga inovasi dan juga kreativitas sangat penting dan dibutuhkan agar supaya kita bisa terus diingat oleh para customer kita dan menjadi kebutuhan di keseharian customer kita melalui evaluasi yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Gati. Terima kasih kepada para NN profesional semua yang sudah mengikuti Nina Nugroho Solutions di episode ke-116 Jumat sore hari ini. Sekarang waktunya saya untuk mengumumkan siapakah pemenang dari pertanyaan terbaik di sore hari ini yang berhak mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Pemenang pertanyaan terbaik sore hari ini adalah Dwi WL underscore, pertanyaannya izin bertanya Ibu Gati, kira-kira industri apa yang diproyeksi tetap stabil selama pandemi dan masa pemulihan pasca pandemi nanti? Terima kasih Ibu, selamat ya kepada Dwi WL. Silakan untuk mendapatkan hadiahnya, hubungi Nina Nugroho Store dengan cara masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store, kemudian di Instagramnya itu terdapat link yang bisa diklik untuk kemudian langsung terhubung dengan para sales advisor kami dan kemudian diinformasikan bagaimana caranya mendapatkan hadiah. Oh, bukan bagaimana caranya mendapatkan hadiah, diminta alamatnya untuk kemudian dikirimkan hadiahnya. Baik. Nah, saya juga mau menginformasikan sebelum kita tutup live Instagram sore hari ini bahwa seperti yang tadi juga udah saya sampaikan, kalau nggak sempat nonton obrolan saya dengan Ibu Gati tentang titik kunci melejitnya keberdayaan IKM,
IKM, silakan tonton terus di Instagram Nina Nugroho Store. Itu nanti akan kita save ya obrolan sore hari ini supaya bisa terus di-remind, di-rewind, di-recall kembali setiap informasinya dan kita bisa sama-sama bertumbuh. Oke. Dan pengumuman juga nih untuk program Aku Berdaya di minggu nanti, di hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, itu kita mau ngobrolin tentang pemaafan untuk kebahagiaan diri dan keluarga. Pemaafan untuk kebahagiaan diri dan keluarga. Oh, ini pastinya penting sekali ya untuk supaya kita bisa mengisi batin kita nih untuk memaafkan agar supaya diri kita bisa lebih bahagia dan kemudian keluarga kita lebih bahagia. Webinarnya akan dilaksanakan di hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 11.30. Silakan daftar, yang mau daftar webinar masuk ke Instagramnya Aku Berdaya. Nanti di situ ada di bio ada link yang bisa diklik untuk bisa mendaftar untuk dapat link join Zoom webinar Gerakan Aku Berdaya. Keren banget pastinya. Terima kasih atas supportnya di program Nina Nugroho Solutions. Mudah-mudahan NN profesional semua, wanita berdaya semua, IKM yang hadir di sore hari ini sehat selalu, berdaya selalu, dan jangan lupa terus jaga protokol kesehatannya karena sekarang Omikron ada di mana-mana. Sekian dari saya, Nina Nugroho. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Kesalahan adalah milik saya, kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu minggu depan.